Halo, bertemu lagi dengan saya di dalam channel yang khusus mengenai sains dan juga biologi. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai struktur kimiawi sel. Kita juga sudah mengetahui bahwa ada 4 senyawa organik di dalam sel, yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Kali ini, mari kita membahas lebih banyak mengenai karbohidrat. Karbohidrat ini adalah senyawa yang sangat penting bagi makhluk hidup karena digunakan sebagai sumber utama energi. Gula sederhana, yaitu glukosa, dipakai sebagai bahan di dalam respirasi sel. Bersama oksigen, glukosa dipecah menjadi karbon dioksida dan air beserta sejumlah energi yang lumayan besar. Karbohidrat juga dipakai dalam banyak fungsi lainnya. Dinding sel tumbuhan tersusun atas karbohidrat dalam jenis selulosa. Di dalam sel hewan, karbohidrat dapat dicadangkan dan disimpan dalam bentuk glikogen. Pada sel jamur dan juga kulit serangga terdapat kitin, yaitu sejenis karbohidrat yang berikatan dengan nitrogen. Di luar membran sel, karbohidrat juga berperan dalam mengenali molekul-molekul yang akan menempel pada permukaan sel. Ada banyak sebenarnya jenis dan fungsi karbohidrat di dalam sel. Namun, untuk kali ini, mari kita membahas mengenai struktur karbohidrat, proses perubahan karbohidrat, dan fungsinya bagi sel. Karbohidrat adalah gabungan unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan CH2ON. Di dalam sel, karbohidrat kebanyakan dalam bentuk glukosa sebagai bahan respirasi sel, ribosa sebagai salah satu pembentuk DNA dan RNA, glikogen sebagai cadangan karbohidrat pada hewan, pati sebagai cadangan makanan pada tumbuhan, dan selulosa sebagai pembentuk dinding sel hewan. Karbohidrat terdapat dalam 3 bentuk. Yang pertama, monosakarida. Ini adalah satu molekul gula sederhana, contohnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Disakarida, molekul karbohidrat yang dibentuk dari 2 monosakarida, contohnya maltosa. Dan yang ketiga adalah polisakarida. Ini adalah gabungan beberapa monomer menjadi rantai sakarida yang lebih besar, contohnya glikogen dan selulosa. Struktur monosakarida bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Jadi ada glukosa, ada galaktosa, dan fruktosa. Perhatikan pada glukosa ada 6 unsur C, demikian pada galaktosa dan fruktosa. Jadi mereka adalah gula dengan 6C. Hanya perbedaannya, perhatikan pada glukosa ada gugus aldehida. Perhatikan letak karbon nomor 1, ya. Ini berikatan dengan O dan H. Demikian juga dengan galaktosa. Ini adalah gugus aldehida juga. Sedangkan pada fruktosa ini adalah gugus ketosa, di mana karbon yang nomor 2 yang berikatan dengan oksigen dan 2 karbon. Berikut ini adalah struktur cincin glukosa. Perhatikan letak karbonnya dan juga penomorannya dari nomor 1 yang paling kanan, dan ini searah jarum jam, sampai nanti yang terakhir adalah yang nomor 6 yang berikatan dengan OH. Reaksi dehidrasi pada monosakarida akan membentuk
disakarida seperti yang terlihat pada gambar ini ya. OH pada unsur C yang pertama dan H pada rantai C yang keempat ini akan berikatan dan melepaskan air. Nah, dan akan membentuk ikatan glikosidik namanya. Jadi dia dapatkan ada disakarida yang bernama maltosa. Beberapa jenis monosakarida juga dapat membentuk disakarida lainnya. Contohnya ini adalah fruktosa yang berikatan dengan glukosa membentuk sukrosa dan menyisakan air, yang mana tadi nama reaksinya adalah dehidrasi. Ini adalah polisakarida umum yang terdapat pada makhluk hidup. Ada pati pada tumbuhan, ada glikogen yang terdapat pada otot atau di hati sebagai cadangan makanan, dan juga ada selulosa yang terdapat pada dinding sel. Perhatikan kalau pada pati dan glikogen ini mereka adalah satu rantai glukosa, sedangkan pada selulosa mereka berikatan lagi dengan ikatan hidrogen antara satu rantai dengan rantai yang lainnya. Kita lihat lagi pada polisakarida tadi, ini pada pati ya, dia adalah polisakarida disusun oleh monomer glukosa dan digunakan oleh tumbuhan sebagai cadangan makanan. Glikogen ini tadi adalah polisakarida disusun oleh monomer glukosa dan digunakan oleh hewan sebagai cadangan makanan. Selulosa ini adalah polimer dari glukosa seperti yang terlihat pada gambar sebelumnya. Ini digunakan oleh tumbuhan untuk membentuk dinding sel mereka. Lalu ada kitin, ini juga adalah polisakarida. Ini digunakan oleh jamur untuk membentuk dinding selnya dan juga digunakan oleh serangga untuk menyusun eksoskeletonnya. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai karbohidrat. Selanjutnya kita akan membahas juga mengenai lemak, protein, dan asam nukleat.